Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita bersyukur di tengah segala keterbatasan kita pada saat ini, kita tidak bisa banyak berbuat apa-apa ini dan itu, tapi kita boleh tetap beribadah bahkan bersama dengan keluarga kita. Juga pada hari ini, kita akan bersama-sama beribadah bersama dengan keluarga kita. Kita perlu perhatikan beberapa hal. Yang pertama, mari kita fokuskan, kita konsentrasikan semua kegiatan kita dalam ibadah ini, kita berperan serta di dalam ibadah ini. Kita mau ikut bernyanyi nanti ketika puji-pujian disampaikan, kemudian ada doa, kita juga ikut berdoa. Ketika kita membaca firman, kita juga dengan serius, fokus akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita singkirkan semua yang mungkin mengganggu segala aktivitas kita pada saat ini, mungkin gadget kita atau hal-hal yang lain yang bisa mengganggu kita singkirkan semua itu untuk sementara ini. Juga nanti ada kesempatan kita akan memberikan persembahan kita, akan ditampilkan dalam teks, silakan Bapak Ibu nanti juga bisa memberikannya. Dan juga untuk dompet corona yang masih dibuka, Bapak Ibu silakan juga bisa mendukung, juga untuk boleh membantu saudara-saudara kita yang lain. Mari kita bersama-sama berperan serta di dalam semua itu. Untuk dompet corona khususnya ada angka 19 di belakangnya. Bapak Ibu silakan memperhatikan hal itu. Dan kita bersama-sama kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita persiapkan hati kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan untuk memulai ibadah ini. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan yakinlah bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah ke atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur 133 berkata demikian, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan adalah Allah kita yang besar. Pujian yang tertinggi, pujian yang teragung hanya layak bagi Dia. Kita pujikan bersama-sama. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian
bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, dan mungkin dalam keseharian kita, termasuk dalam segala hal yang kita lakukan, perbuatan kita, pikiran kita, hati kita. Mungkin kita mendapati kalau ada perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Mari pada momen saat ini, sebagai manusia yang berdosa di hadapan Tuhan, kita tahu kalau kita tidak dapat mengubah hati kita. Hanya Tuhan yang dapat mengubah hati kita. Mari kita datang padanya. Kita minta belas kasihan untuk Dia mengubahkan hati kita. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau panjunan ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan. Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku
seperti dirimu. Saudaraku, Tuhan berfirman di dalam Amos 5 ayat 6, "Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup." Berdasarkan janji firman Tuhan ini, marilah kita datang ke hadapan-Nya dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Ya Tuhan, Engkau berfirman, "Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup." Karena itu kami datang mencari-Mu ya Tuhan. Menyadari bahwa hidup kami tidak bisa terlepas dari Engkau. Kami sadar ya Tuhan, bahwa hidup kami dipenuhi dengan cacat dan celah. Ada begitu banyak dosa dan kesalahan yang kami buat di dalam hidup kami. Seringkali kami begitu meremehkan apa artinya hidup bersama sebagai komunitas. Kami mengabaikan itu semua ya Tuhan. Dan di tengah pandemi COVID-19 seperti yang kami alami sekarang, betapa kami merindukan untuk berkumpul kembali bersama. Ya Tuhan yang Maha Murah, Engkau menyatakan diri-Mu kepada kami sebagai Allah Tritunggal, Allah yang berkomunitas. Namun seringkali kami mengabaikan itu. Dan Engkau memanggil kami untuk masuk kembali ke dalam komunitas itu, untuk kami mengalami pertumbuhan. Dan jujur kami harus akui di hadapan-Mu, kami sering mengabaikannya Tuhan. Kasihanilah kami dan ampunilah kami menurut kasih dan rahmat-Mu yang besar. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan yang begitu rindu membawa kami kembali ke dalam persekutuan kasih-Mu itu, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudaraku yang terkasih, bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, tidak ada penghukuman bagi mereka. Oleh karena di dalam Dia tidak ada penghukuman. Oleh karena itu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sebagaimana firman Tuhan di dalam Mazmur 133, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Maka kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah engkau dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Jemaat Tuhan, saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan iman kita dengan pujian.
hari yang ketiga dia bangkit. Pada hari yang ketiga bangkit dari kematian dan naik ke surga, duduk di kanan Bapa. Dari sana Ia akan datang menghakimi manusia. Aku percaya Roh Kudus. Ku percaya Roh Kudus, gereja yang kudus, pengampunan dosa, bangkit hidup selamanya. Ku percaya, ku percaya, ku percaya, ku percaya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selamat bertemu kembali di dalam kemurahan Tuhan. Di tengah-tengah situasi seperti ini, kita bersyukur kepada Tuhan lewat media seperti ini. Kita masih bersama-sama bisa beribadah, menyembah nama Tuhan kita, dan bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan bersama. Mari kita sama-sama terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan, karena Engkaulah yang menciptakan dunia ini. Engkau ya Tuhan tidak pernah kehilangan kendali atas dunia ini. Segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini, semuanya ada di dalam kontrol dan kendali Tuhan. Bahkan ketika suatu peristiwa yang paling gelap dalam sejarah manusia terjadi, ketika anakmu dibunuh di atas kayu salib, di tangan orang-orang berdosa, Tuhan, Engkau tidak kehilangan kendali. Pada hari yang ketiga Engkau membangkitkannya. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, karena dari firman-Mu kami akan membaca dan mengingat kembali hal-hal indah yang dibuat oleh Putra-Mu yang bangkit itu bagi kami semua. Dan biarlah Tuhan menolong kami, agar di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan, sungguh firman-Mu berbicara kepada kami semua, menghibur kami, menguatkan kami, dan memberi dorongan kepada kami untuk tetap berpengharapan di dalam Kristus Putra-Mu yang hidup itu. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus Juru Selamat yang setia. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-36, kita membaca sampai ayat 49. Kita membaca Injil Lukas, salah satu kisah kebangkitan, ayatnya yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-49, pasal yang ke-24 atau pasal yang terakhir dari Injil Lukas. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku.
Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkannya, dan melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara dikasih Tuhan, minggu yang akan kita sampai pikirkan bersama, teks yang akan kita pikirkan bersama saat ini, itu bicara tentang salah satu bagian kisah Paskah. Dan saya sengaja ambil bagian ini karena kita ada di dalam masa-masa minggu-minggu Paskah yang masih akan berlangsung selama beberapa saat ke depan di dalam kehidupan gereja. Nah, saudara dikasih Tuhan, ada hal yang menarik dengan kehidupan Tuhan kita itu. Salah satu cara yang banyak sekali dipakai oleh Tuhan kita ketika dia berurusan dengan manusia ialah dia mengajukan pertanyaan. Pertanyaan adalah cara yang dipakai oleh Tuhan berkali-kali di dalam kehidupan umat manusia, dalam relasinya dengan manusia, dalam berurusan dengan manusia, dia menggunakan pertanyaan. Pertanyaan pertama yang dia ajukan kepada manusia adalah, "Di manakah engkau?" Pertanyaan itu dia sampaikan kepada manusia yang dia buat dengan tangannya sendiri, yang waktu itu ada di dalam Taman Eden. Dan yang menarik adalah di dalam teks yang tadi kita baca itu, Lukas memberitahu kita bahwa Tuhan Yesus yang bangkit itu juga mengajukan pertanyaan. Tuhan bertanya kepada murid-muridnya. Nah, saudara dikasih Tuhan, menarik. Tuhan bertanya bukan karena dia tidak tahu. Tuhan bertanya bukan karena dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tuhan bertanya justru karena dia tahu. Dia bertanya karena dia ingin melakukan sesuatu. Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, dia memiliki suatu maksud di sana untuk mendidik mereka, untuk menolong mereka, mengerti keadaan mereka, dan kemudian keluar dari situasi itu, berubah menjadi orang yang tepat, yang sesuai dengan yang dia kehendaki. Nah, saudara dikasih Tuhan, seperti apa keadaan murid-murid yang ditanya oleh Tuhan Yesus kita itu? Kalau kita membaca ayat yang ke-37, di situ kita bertemu lukisan yang disampaikan oleh Lukas, bahwa murid-murid Yesus itu dalam keadaan terkejut dan takut. Dalam keadaan terkejut dan takut, dan mereka menyangka bahwa yang mereka sedang lihat di depan mata mereka saat itu adalah hantu. Mereka terkejut, mereka takut. Nah, saudara dikasih Tuhan, di dalam bahasa asli Perjanjian Baru, kata terkejut itu mengandung arti suatu perasaan ngeri, suatu perasaan takut yang timbul di dalam hati seseorang ketika mereka melihat atau merasakan hadirnya suatu teror yang mengerikan, yang menakutkan di depan mereka, atau yang mereka rasakan dekat dengan mereka pada saat itu. Nah, di dalam kitab suci, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang memiliki perasaan ini
biasanya tubuhnya tuh jadi gemetar, mereka juga bisa langsung jatuh pingsan karena takut, atau mereka lari terbirit-birit saking takutnya. Nah, Tuhan Yesus yang bangkit, yang tiba-tiba berdiri di depan mereka itu dirasakan oleh para murid seperti yang dicatat oleh Lukas, seperti hantu. Dan itu yang membuat mereka tiba-tiba menjadi terkejut dan takutnya setengah mati. Itu yang mengandung arti, itu yang arti dari terkejut. Kalau kita lihat lagi yang lain, mereka bukan hanya terkejut, mereka di situ takut dikatakan. Takut di dalam bahasa Indonesia, kata ini masuk melalui bahasa lain, bahasa asing, masuk ke dalam bahasa Indonesia dan kita pergunakan sehari-hari dalam istilah fobi atau fobia. Nah, di dalam Alkitab Perjanjian Baru, saudara kasih Tuhan, kata ini mengandung arti takut pada celaka, takut pada sesuatu yang berbahaya, takut yang membuat mereka menjadi ngeri, karena mereka rasa kalau bertemu dengan ini, bertemu dengan orang atau bertemu dengan sesuatu itu, akan mendatangkan masalah pada diri mereka, akan membuat mereka celaka, akan membuat mereka sakit. Itu yang membuat mereka jadi takut. Nah, di dalam hati orang-orang yang punya perasaan takut seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada semacam harapan bahkan, ada keyakinan bahwa kalau mereka bertemu dengan sesuatu ini, bertemu dengan seseorang yang mengerikan itu, maka sudah pasti mereka akan dapat masalah. Mereka sudah pasti akan dapat celaka, sakit dari perjumpaan itu. Nah, karena mereka sudah pikir bahwa Yesus itu hantu, Yesus yang bangkit itu hantu, maka mereka menjadi takut. Otak mereka itu langsung berproses dan mengatakan, oh, kita celaka, kita dalam bahaya, kita akan mendapatkan masalah besar karena bertemu dengan hantu ini. Nah, saudara dikasih Tuhan, yang menyedihkan dari situasi ini adalah perasaan terkejut, perasaan ngeri, perasaan takut ini, seperti yang kita baca di dalam Alkitab itu terjadi ketika mereka bertemu dengan Yesus yang bangkit. Ini menarik. Sementara Yesus yang bangkit itu datang ke tengah-tengah mereka sambil membawa suatu berkat yang indah buat mereka. Dan Yesus mengatakan kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Itu berkat yang Tuhan mau bawa buat mereka. Tetapi perkataan itu, saudara dikasih Tuhan, justru membuat mereka ngeri dan takut. Membuat mereka merasa ini bahaya besar yang sedang mereka alami. Nah, kalau kita melihat kisah yang sejajar dengan kisah ini di dalam Injil Yohanes, pasalnya yang terakhir, pasalnya yang ke-20 sebelum pasalnya yang terakhir di pasal 21, saudara bisa lihat di sana, dalam situasi itu, mereka juga digambarkan takut. Tetapi ketakutan di dalam Yohanes itu dilukiskan ketakutan yang secara eksternal. Mereka takut kepada sesuatu yang ada di luar di mana mereka berada itu. Di luar dari tempat di mana mereka berada. Mereka takut kepada orang banyak. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi yang ada di luar ruangan mereka itu. Nah, begitu takutnya mereka digambarkan oleh Yohanes dalam pasal 20 ayat yang ke-19. Begitu takutnya mereka sampai-sampai mereka mengunci dirinya rapat-rapat. Di dalam ruangan itu dikunci rapat-rapat. Orang dari luar tidak bisa masuk, mereka juga dari dalam tidak bisa keluar. Saking takutnya. Tetapi di dalam teks ini, saudara kasih Tuhan, kita bertemu dengan ketakutan yang mengarah ke dalam. Ketakutan yang terjadi di dalam internal mereka sendiri terhadap yang muncul di tengah-tengah mereka. Dan yang timbul, yang muncul di depan mereka itu adalah juru selamat, penyelamat yang sudah bangkit, yang justru datang ke tengah-tengah mereka waktu itu untuk menghapuskan rasa takut mereka. Nah, menjadi pertanyaan kan, kenapa para murid ini menjadi begitu takut? Kenapa melihat Yesus seperti melihat hantu? Kenapa memandang Yesus yang bangkit, yang semestinya membawa sukacita, membawa gembira, malah membangkitkan harapan akan datangnya bencana, bahaya, datangnya celaka, datangnya sakit yang akan menimpa mereka?
Mengapa kata-kata damai sejahtera? Damai sejahtera. Tuhan berkata begitu. Kata-kata itu terdengar menjadi kata-kata yang mendatangkan celaka di telinga mereka. Pertanyaannya itu menjadi begini, saudara kasih Tuhan. Apa sesungguhnya masalah mereka ini? Sampai-sampai mereka bisa begitu takutnya setengah mati seperti ini. Saudara bisa lihat di dalam ayat yang 45. Mari kita lihat di situ. Di situ kita membaca dan kita melihat Tuhan Yesus yang bangkit itu membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Soalnya kasih Tuhan, masalah murid-murid ini bukan mereka itu tidak tahu informasi tentang Alkitab. Mereka bukan tidak tahu isi Alkitab. Mereka tahu isi Alkitab. Informasi-informasi dari Alkitab tentang Yesus sudah mereka tahu. Dan tidak kurang yang mereka ketahui. Di dalam Injil Lukas, kalau kita mundur ke belakang, ke awal Injil Lukas, kita baca di dalam pasal 18 ayat 31, Tuhan Yesus di sana sudah memberitahukan para murid-muridnya segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi tentang dirinya. Perhatikan kata-kata Yesus itu. Segala sesuatu. Segala sesuatu itu artinya semuanya, seluruhnya informasi itu sudah disampaikan, sudah diberitahukan. Tetapi yang menarik, seperti yang kita baca di dalam ayat yang ke-34 pasal 18 Injil Lukas itu adalah, waktu itu mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu, dikatakan begitu. Dan sampai saat ini, sampai saat kita membaca di teks yang kita baca itu, sampai saat itu, setelah kisah-kisah kebangkitan Yesus disampaikan oleh para saksi mata, mereka masih saja belum mengerti. Jadi apa masalah mereka? Masalah mereka adalah tidak mengerti kitab suci. Nah, karena mereka tidak mengerti kitab suci, saudara dikasih Tuhan, maka mereka tidak punya suatu dasar yang kokoh untuk percaya. Mereka tidak mengerti pengajaran kitab suci ini. Mereka tidak memahaminya. Informasi-informasi tentang kitab suci itu, informasi-informasi tentang kebangkitan Yesus yang disampaikan oleh para saksi mata kepada mereka itu menjadi seperti puzzle, seperti gambar demi gambar yang tidak bisa mereka lihat koneksinya satu dengan yang lain. Mereka tidak bisa susun menjadi satu sehingga mereka tidak paham apa sesungguhnya gambar ini. Soalnya kasih Tuhan, karena mereka tidak paham kitab suci, seperti tadi saya katakan, mereka tidak punya dasar untuk mereka membangun suatu sikap lain dan melahirkan perasaan yang lain ketika Tuhan Yesus yang bangkit itu benar-benar datang ke tengah-tengah mereka. Mereka tidak punya dasar untuk percaya dan menanti-nantikan datangnya kabar kebangkitan Yesus Kristus. Karena mereka tidak mengerti isi kitab suci, saudara kasih Tuhan, maka mereka tidak mengerti, tidak mengenal kuasa Allah di dalam Yesus Kristus yang muncul, tampil di dalam kebangkitan Kristus. Karena mereka tidak mengerti kitab suci, maka mereka tidak mengenal kuasa Allah yang begitu luar biasa ditampilkan di dalam diri Yesus Kristus yang bangkit itu. Dan dia datang ke tengah-tengah mereka, dianggap ini bukan Yesus yang bangkit, ini hantu. Ini roh gelap, roh jahat. Soalnya karena mereka tidak mengerti isi kitab suci, maka mereka tidak mengerti karya Allah di dalam Yesus Kristus. Dan karena itu mereka tidak punya perasaan lain selain takut, terkejut, ragu-ragu, dan begitu ngerinya kepada bahaya, celaka, dan sakit yang bisa menimpa mereka ketika mereka berjumpa dengan Kristus. Nah, saudara dikasih Tuhan, wabah COVID-19 yang sedang terjadi saat ini, itu di dalam pikiran banyak orang menjadi seperti teror itu, menjadi seperti hantu yang mengerikan. Menjadi seperti hantu yang mengerikan, menakutkan, yang kehadirannya itu begitu dekat sekali rasanya, sehingga orang menjadi gelisah, orang menjadi cemas, orang hidup di dalam kekhawatiran, orang hidup di dalam ketakutan. Dan mungkin saja sebagian orang di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang beribadah bersama saat ini, mungkin juga di antara kita ada yang diam-diam sedang merasakan perasaan-perasaan seperti ini. Soalnya dikasih Tuhan, kita tidak dilarang untuk takut. Kita tidak dilarang untuk merasa takut. Kenapa?
Karena rasa takut itu merupakan bagian dari emosi, dari paket penciptaan kita. Itu bagian dari emosi yang Tuhan taruh di dalam diri kita ketika Dia menciptakan kita. Dalam batas-batas tertentu, saudara dikasih Tuhan, rasa takut itu perlu dan penting untuk orang miliki. Supaya di tengah situasi seperti ini, saudara dikasih Tuhan, orang terhindar dari mengambil langkah-langkah yang bodoh dan ceroboh yang akan membahayakan nyawanya sendiri dan membahayakan nyawa orang lain. Saudara dikasih Tuhan, orang perlu punya rasa takut dan sungguh patut untuk takut di tengah situasi seperti ini agar pilihan-pilihan yang orang ambil betul-betul diambil dengan cermat dan dimaksudkan benar-benar untuk melindungi kehidupan dan menyelamatkan kehidupan. Nah, tapi saudara kasih Tuhan, yang perlu kita waspadai di sini, jangan sampai kita biarkan rasa takut itu melampaui batas, sehingga dia merusak kemanusiaan kita, mengancam kehidupan kita pada akhirnya, dan juga melalui kita mengancam hidup orang lain. Saking takutnya kita. Sehingga kita lalu menjadi orang memandang sesama kita yang ada di luar sana, itu menjadi orang yang berbahaya, orang yang akan mendatangkan bencana, celaka, mendatangkan masalah buat hidup kita. Saudara kasih Tuhan, apa yang kita saksikan pada orang-orang yang mengucilkan keluarga para pasien COVID, orang-orang yang mengucilkan mereka, atau orang-orang bahkan yang menolak pemakaman jenazah, mereka yang menjadi korban penyakit ini, saudara dikasih Tuhan. Itu adalah contoh yang paling konkret dari ketakutan yang sudah melampaui batas ini. Ketakutan yang menghancurkan kemanusiaan kita sendiri dan menghancurkan sikap kita yang seharusnya kepada sesama kita. Tetapi apa yang diambil oleh 2 orang pengusaha di Tasikmalaya yang kita baca beritanya, mereka itu menyumbangkan sebidang tanah yang cukup luas untuk menjadi tempat pemakaman para jenazah orang yang diduga atau yang memang betul-betul positif COVID. Soalnya itu adalah contoh dari ketakutan yang tidak menghancurkan manusia. Kalau 2 orang pengusaha itu kita tanya, saudara kasih Tuhan, apakah bapak-bapak ini takut dengan COVID? Oh, saya kira mereka pasti akan bilang takut. Tetapi ketakutan mereka itu, saudara kasih Tuhan, tidak membuat mereka berubah pikirannya, berubah pandangannya terhadap sesama mereka. Tidak berubah pandangannya terhadap diri kita, sesama yang sama dengan dia. Mereka tetap memandang orang-orang ini adalah sesama manusia yang membutuhkan perhatian sesamanya manusia untuk mereka. Dan ini saudara kasih Tuhan contoh yang luar biasa dari ketakutan yang tidak menelan manusia. Kita boleh merasa takut juga, saudara kasih Tuhan. Dan itu adalah reaksi normal jiwa kita. Itu adalah mekanisme pertahanan diri yang memang bagian dari kehidupan yang diciptakan Tuhan kepada kita. Tapi penting, saudara kasih Tuhan, sekali lagi, ketakutan ini perlu kita kendalikan supaya ketakutan ini tidak membuat kita kemudian membangun tembok-tembok pemisah di antara kita di sebelah sini dengan keluarga kita dan orang lain di sebelah sana dengan keluarga mereka. Saudara kasih Tuhan, kita harus jaga diri kita supaya kita jangan sampai tertular oleh penyakit itu. Kita jaga keluarga kita jaga hidup kita supaya kita juga bisa hidup dengan baik. Tetapi juga saudara kasih Tuhan, kita juga harus waspada, jaga baik-baik supaya dalam situasi seperti ini, dalam semangat kita melindungi diri kita jangan sampai jatuh tergelincir menjadi seperti para muridnya, mengunci dirinya rapat-rapat di dalam tembok kehidupan mereka sendiri. Membangun tembok tinggi di sekeliling mereka dan kemudian mengunci diri mereka rapat-rapat dari orang lain. Saudaraku dikasih Tuhan, jangan sampai kita menjadi orang yang karena memikirkan keselamatan diri kita tidak mau ambil pusing dengan keadaan susah yang sedang dirasakan oleh banyak orang lain di sekeliling kita, di seberang tembok rumah kita. Apa yang diperbuat oleh orang-orang yang menimbun persediaan sebanyak-banyaknya untuk dirinya sendiri dan keluarga mereka, lalu hanya meninggalkan sedikit dan bahkan sama sekali nggak ada untuk orang lain. Ini adalah contoh konkret
dari ketakutan yang memisahkan sesama manusia dari sesamanya. Tapi apa yang dibuat oleh sebagian besar orang juga pada hari ini, yang berusaha mengambil sedikit dari apa yang ada pada mereka, yang bisa dibagikan kepada orang lain. Ini adalah contoh yang baik. Kita baca berita mungkin beberapa waktu yang lalu, ada satu masyarakat di suatu desa di Sumatera Barat, yang harusnya dapat jatah bantuan karena masalah COVID ini. Mereka kemudian rame-rame mengeluarkan setengah beras yang mereka dapat dari pemerintah itu, dan dikembalikan. Dan mereka katakan, kami mau bagikan itu kepada orang lain yang lebih perlu. Coba ini menarik. Kawan saya yang tinggal di luar negeri bercerita kepada saya bahwa di negeri di mana dia tinggal itu, dia cerita ada orang yang begitu pedulinya dengan orang lain, sampai mereka mulai mengurangi jatah makannya. Kalau setiap hari biasanya mereka makan 3 kali, pada masa-masa ini mereka hanya makan 2 kali. Dan saudara dikasih Tuhan, kenapa mereka buat gitu? Supaya mereka bisa berikan sebagian untuk orang lain yang mengalami kesusahan yang sama seperti mereka juga mengalami susah di masa-masa seperti ini. So aku dikasih Tuhan, apakah orang-orang yang di Sumatera Barat itu dan di banyak tempat di dunia yang lain itu, apakah mereka nggak takut dengan COVID? Oh, mereka takut, saudaraku. Mereka takut. Kalau mereka ditanya, kamu berani berhadapan dengan virus itu? Pasti mereka tidak berani. Tapi saudara dikasih Tuhan, ketakutan itu, kengerian terhadap virus itu, penyakit itu, tidak membuat mereka memisahkan dirinya dari orang lain. Tidak membuat mereka menjauhkan diri dari orang lain. Mereka masih ingat orang lain yang susah. Mereka masih ingat ada orang lain yang memerlukan pertolongan. Dan dalam keadaan yang mereka punya saat itu, seberapa yang bisa diberikan dan dibagikan kepada orang lain. Kita boleh takut, saudara dikasih Tuhan, dan wajar kalau kita merasa takut. Karena kita lebih menghargai kehidupan. Kita harus dan perlu merasa takut. Agar kita benar-benar lebih menghargai kehidupan. Menjaga diri kita dengan baik. Menjaga hidup, nyawa yang Tuhan kasih kepada kita. Sekaligus nyawa, hidup yang Tuhan berikan kepada sesama kita. Dengan kita menjaga diri kita sebaik-baiknya. Nah, saudara dikasih Tuhan, tetapi juga mari kita berjaga-jaga dari sini. Supaya jangan sampai ketakutan itu menelan kita. Membunuh kita, membuat kita sampai kehilangan syukur dan kehilangan penghiburan karena kita dimiliki selama-lamanya oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang setia itu, yang sudah bangkit, yang hidup, dan yang tidak dapat dikalahkan oleh maut. Soalnya kasih Tuhan, itu kan pesan yang disampaikan oleh katekismus kita di dalam pertanyaan jawaban nomor 1. Apa yang menjadi sumber satu-satunya penghiburanmu di dalam hidup ini? Kalimatnya menarik sekali, bahwa saya, tubuh dan jiwa saya ini adalah milik Tuhan dan Juru Selamat saya yang setia, Yesus Kristus. Dari mana kalimat itu diambil, saudara dikasih Tuhan? Dari kitab suci. Dari Roma pasal 14 ayat 8. Yang tegas menekankan bahwa di situ baik tubuh kita, jiwa kita, hidup kita, mati kita, kita milik Tuhan. Itu penghiburan besar buat kita, saudara kasih Tuhan. Kita boleh merasa ngeri, boleh merasa takut dengan situasi yang berkembang di mana-mana karena wabah ini. Tetapi mari kita tidak biarkan ketakutan kita, tidak biarkan kengerian itu menjadi teror yang mengendalikan diri kita, yang mengikat kita, sehingga membuat kita, saudara kasih Tuhan, menjadi ragu-ragu, kehilangan damai sejahtera, tidak berpengharapan, dan mulai putus asa dengan situasi dan kondisi sulit sekarang ini. Mari kita kendalikan diri kita, saudara dikasih Tuhan, supaya ketakutan dan kengerian ini tidak membuat kita lupa bahwa Dia yang bangkit itu kini sedang hadir di tengah-tengah kita. Dia hadir di tengah-tengah kita untuk menolong kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, sekarang bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya saya dan saudara sekalian di tengah situasi seperti ini tidak ditelan oleh ketakutan, oleh kengerian, oleh keraguan-raguan. Bagaimana caranya? Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan yang kita baca itu memberikan kepada kita
dua resep yang sederhana. Yang pertama, pahamilah baik-baik maksud perkataan Allah yang tertulis di dalam Alkitab dan percayailah. Pahamilah baik-baik maksud perkataan Allah di dalam kitab suci dan percayailah. Murid-murid seperti tadi saya katakan, mereka ngeri, mereka takut, mereka terkejut, mereka ragu. Kenapa mereka bisa begitu? Karena mereka tidak punya dasar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka tidak punya dasar untuk bersikap lain selain itu. Mereka tahu hafal banyak isi kitab suci. Tetapi masalahnya mereka tidak paham isinya. Sehingga mereka tidak punya dasar untuk membangun iman yang kokoh, iman yang kuat di atas pemahaman yang sehat dari firman Tuhan itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita tidak akan menjadi seperti para murid. Kita tidak akan mengambil tindakan bodoh dan ceroboh, lalu mengabaikan tugas-tugas panggilan kita di tengah dunia ini untuk menjadi saksinya Kristus. Di tengah dunia seperti ini, panggilan itu tetap jalan, saudara dikasih Tuhan, tetap berlaku. Dan kita tidak akan mengabaikan panggilan ini bila kita, saudara dikasih Tuhan, benar-benar memahami maksud firman Allah, betul-betul mempercayainya dengan teguh dalam hidup kita. Walau kita bisa rasa takut, tapi ketakutan itu, saudara dikasih Tuhan, tidak akan menelan kita, karena firman Tuhan yang kita kenal, yang kita imani itu, yang kita pahami dengan baik, memberi kita dasar yang kuat, memberi kita dasar yang kokoh, untuk kita bisa merasa tenang, merasa nyaman, merasa damai, tetap berpengharapan, dan tidak kehilangan sukacita kita di tengah situasi seperti ini. Kita akan tetap menjadi orang yang ramah, suka menolong orang lain, suka mencari bahkan kesempatan yang sebanyak-banyaknya untuk terus melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sudah serahkan kepada kita untuk menjadi kesaksian akan namanya yang besar dan mulia itu di tengah dunia ini. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan, kalau kita ingin supaya kita terhindar dari perasaan ngeri takut yang menelan kita itu, maka yang kedua yang perlu kita lakukan adalah tetaplah terhubung, terkoneksi dengan komunitas orang-orang percaya. Tetaplah terhubung, terkoneksi dengan komunitas orang-orang percaya. Kenapa? Sebab disitulah tempat yang terbaik untuk kita mendapatkan bantuan di dalam memahami firman dan mempercayai firman itu dengan kokoh dalam hidup kita. Saudara, meski sekarang kita karena situasi ini tidak bisa bertemu secara fisik, tidak bisa bertemu secara badania, muka dengan muka. Tetapi saudara dikasih Tuhan, mari kita jangan berhenti untuk terkoneksi dengan orang-orang percaya lewat berbagai media yang tersedia di dekat kita. Kenapa saudara dikasih Tuhan? Sebab di tengah-tengah komunitas orang percaya, di tengah-tengah koneksi itu saudara dikasih Tuhan, Kristus yang bangkit itu akan memperdengarkan sabdanya, meneguhkan hati kita. Sabdanya yang berkata di dalam firman itu, lihat, aku sendirilah ini. Aku ada di tengah-tengahmu. Aku ada bersamamu. Di tengah komunitas ini, saudara dikasih Tuhan, kita yang berkali-kali dalam perjalanan hidup kita di tengah situasi ini digoda, dicobai untuk merasa takut, merasa ngeri, merasa cemas, putus asa, tidak ada pengharapan. Kita dicobai untuk menjadi orang yang ditelan oleh ketakutan itu. Dan kemudian mengurung diri kita, tidak peduli dengan orang lain. Saudaraku, di tengah koneksi, keterhubungan dengan komunitas orang percaya itu, saudara dan saya akan terus diperingatkan oleh perkataan Yesus, pertanyaan yang berkata kepada murid-muridnya dan kepada kita juga sekarang. Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Di tengah-tengah komunitas orang percaya, saudara kasih Tuhan, kita sekarang yang sedang merasa khawatir, cemas, dan takut oleh firman Allah yang dibagikan, oleh doa-doa yang dinaikkan, oleh nyanyian yang dinaikkan kepada Tuhan, oleh sapaan persaudaraan. Saudara dikasih Tuhan, di dalam semuanya itu,
kita semua akan dibuat tenang, damai, sentosa oleh sabda Tuhan kita yang bangkit itu, yang berkata kepada saudara dan saya masing-masing, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah di surga, kami mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kemurahan-Mu yang besar. Engkau bangkit dan Engkau tidak meninggalkan umat-Mu sendirian. Engkau datang ke tengah umat-Mu, di tengah komunitasnya, berbicara, meneguhkan, menguatkan, dan menghibur umat-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami ketakutan dan kengerian dengan situasi yang ada di luar kehidupan mereka. Oh Bapa di surga, mari tolong lakukan itu kembali kepada kami di dalam Putra-Mu Yesus Kristus yang sudah bangkit itu, oleh Roh-Nya yang tinggal di antara kami. Di tengah-tengah situasi saat ini, di mana ada begitu banyak kecemasan, kegelisahan, dan ketakutan yang timbul karena pandemi COVID-19 ini. Ya Allah Bapa Surgawi, mari teguhkan kami, kuatkan kami. Berikanlah kepada kami ya Tuhan iman yang kokoh kepada firman. Berikanlah kepada kami ya Tuhan keyakinan yang mantap kepada firman-Mu. Supaya kami ya Tuhan tidak ditelan oleh ketakutan kami. Sehingga menjauhkan diri, membentengi diri, memisahkan diri orang lain. Memandang orang lain sebagai jahat, berbahaya, mendatangkan celaka. Atau di dalam diri kami sendiri dikuasai oleh kengerian begitu rupa. Sampai kami tidak mampu lagi bersyukur, berterima kasih, dan terhibur karena dimiliki oleh-Mu selama-lamanya. Bapa di surga, bantu kami supaya bagian-bagian firman-Mu yang kami baca hari lepas hari, kami pahami. Mari Roh Kudus terangi pikiran kami, dan angkat iman kami semakin kokoh. Tolonglah kami tetap terkoneksi dengan saudara-saudara seiman kami, sekalipun ya Tuhan belum bisa bertemu secara badania. Tapi biarlah lewat persekutuan yang tercipta dengan media-media yang ada saat ini, suara-Mu yang menenangkan, memberi sentosa itu, kami dengarkan terus-menerus, memberikan ketenangan dan harapan yang kokoh. Demi Kristus, Juru Selamat yang setia. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita meresponi firman Tuhan. Kita berikan yang terbaik bagi Dia. Kita bisa memberikan persembahan kita melalui nomor rekening yang sudah tertera, ataupun Bapak Ibu yang ingin mengumpulkan persembahan di rumah ketika kita berjumpa kembali di gereja, bisa memberikannya di gereja. Mari kita pujikan Serikat Persaudaraan. Sama-sama kita pujikan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, hidup damai
Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita, dan juga kita akan berdoa untuk situasi bangsa negara kita saat ini, bahkan juga keadaan kita masing-masing. Saya akan memimpinnya. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Di tengah segala situasi yang sedang kami alami ini, kami boleh semakin melihat karya dan pertolongan-Mu, pemeliharaanmu atas setiap diri kami. Di tengah banyak kesulitan yang sedang kami alami, Bapa kami bersyukur bahwa kami boleh tetap beribadah kepadamu. Kami boleh tetap mendengarkan suara-Mu, firman-Mu boleh kami renungkan, dan kiranya itu Tuhan sungguh boleh menguatkan dan menyegarkan kami kembali. Tuhan tuntun kami, pimpin dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu, ketika kami boleh Tuhan mempersembahkan apa yang kami terima dari Engkau. Biar Tuhan akan terus memakainya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami pimpin, kami sertai juga untuk umat-Mu ya Tuhan. Ketika kami bersama-sama memerangi itu situasi saat ini, bagaimana Tuhan kami boleh mengatasi pandemi ini dengan baik. Kami serahkan untuk pemerintah negara kami. Sungguh tidak mudah ya Tuhan, satu tekanan yang begitu besar, satu perbuatan yang begitu luas yang harus terus dilakukan. Tuhan kami pimpin, kami tuntun mereka, berikan kekuatan dan hikmat-Mu, dan Tuhan kami sungguh mohon karya-Mu, pimpinan-Mu Tuhan atas bangsa negara ini, untuk semua rakyatnya Tuhan, untuk mereka boleh mentaati apa yang telah diarahkan oleh pemerintah negara kami. Serta ya Tuhan, kami mohon biarlah pandemi ini boleh cepat berlalu dan semuanya boleh kembali normal kembali. Bapa, kami serahkan untuk setiap keadaan kami masing-masing yang juga terkena dampaknya. Tuhan juga tolong kami, untuk kami selalu mengarahkan hati pikiran kami, mengandalkan hanya Engkau ya Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami boleh menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan akan terus memeliharakan, akan terus menopang, akan terus menolong kami anak-anak-Mu. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Saya mengundang jemaat yang terkasih untuk kita semua boleh bangkit berdiri. Kita akan serahkan segala puji, hormat, kemuliaan kepada Tuhan Allah kita. Kita akan pujikan doksologi dan setelah doa berkat kita akan mengaminkannya bersama-sama. Puji Allah sumber berkah, pujilah Dia makhluk di bumi, pujilah Dia makhluk di surga, pujilah Bapa, Putra, Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.